Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, di sini kami akan mempresentasikan aplikasi Billing Warnet untuk memenuhi tugas besar algoritma dan pemrograman 1. Kelompok 9 ini terdiri dari pertama Ayu Purnama, yang kedua Aski Maulana, yang kedua Firly Setiani, yang keempat Milik Stair Lindawati, yang kelima Muhammad Saru Akbar Ramadan, saya sendiri, yang keenam ada Muhammad Kobilah. Di sini kita akan menjelaskan mengenai latar belakang, tujuan, manfaat, lalu rancangan aplikasi, analisa permasalahan dan algoritma menggunakan Sudoku dan flowchart beserta mockup aplikasinya, lalu ada implementasi dan juga kesimpulan. Ya, yang pertama latar belakang akan dijelaskan oleh Teh Ayu ya. Bagi Teh Ayu dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih, Pak Sahrul. Jadi saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Baik, jadi saya di sini akan menjelaskan tentang latar belakang. Jadi berbagai cara mengakses internet, warnet adalah sebuah alternatif yang menguntungkan bagi pengguna yang tidak memiliki perangkat sendiri. Dalam operasional sebuah warnet, pengguna internet dikenakan biaya atas jasa koneksi internet yang disediakan oleh warnet, sehingga diperlukan sebuah sistem untuk menghitung biaya penggunaan jasa warnet. Kenyataannya, sekarang masih banyak warnet yang menghitung biaya penggunaan jasa internet secara manual dengan mencatat waktu awal dan waktu selesai penggunaan. Terdapat juga warnet lain yang membeli software tagihan billing yang tentu membutuhkan biaya. Berdasarkan kondisi tersebut, penulis berkeinginan untuk membangun sebuah software billing warnet yang dapat digunakan secara gratis. Segitu dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, selanjutnya materi tujuan dan manfaat akan dijelaskan oleh Teh Firly ya. Bagi Teh Firly dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan dari membangun aplikasi Billing Warnet ini, yaitu untuk memudahkan pihak penyedia layanan akses internet atau pengusaha warnet dan juga para pelanggan, terutama dalam bidang pembayaran tagihan. Para penyedia layanan tidak perlu memantau dan menghitung secara langsung besarnya biaya yang dibebankan pada pelanggan ketika akses internet, sehingga komputer klien tidak harus berdekatan atau satu lokasi dengan operator. Jadi komputer klien bisa disebarkan di beberapa tempat strategis yang mudah diakses oleh pelanggan tanpa perlu menempatkan operator. Pelanggan juga bisa membatasi biaya yang akan digunakan untuk menggunakan layanan internet. Selanjutnya, manfaatnya itu yang pertama, membantu mengkalkulasi biaya sewa internet setiap menit dengan cepat dan tepat. Lalu yang kedua, administrasi dan laporan keuangan lebih baik dan mudah untuk diperiksa. Yang ketiga, pemilih warnet dapat mengontrol atau mengawasi operator sekaligus memantau keuangan dan klien dari luar warnet. Lalu yang keempat, mencegah para pengguna internet berbuat tindakan kriminal, karena beberapa billing warnet sangat mudah di-hack, sehingga tarif menjadi kacau dan tidak sesuai yang nantinya akan merugikan warnet tersebut. Lalu yang kelima, mengatur lalu lintas pemakaian internet secara online. Yang keenam, mengendalikan komputer setiap klien dari operator seperti shutdown, restart, log off, blok internet, blok game, filter URL, dan sebagainya. Tadi dari penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Teh Firly.
Selanjutnya, rancangan aplikasi akan dijelaskan oleh Kang Kobilah beserta dengan pseudocode. Bagi Kang Kobilah dipersilakan. Tes kedengeran, Bang? Siap, kedengeran? Siap, di sini saya akan menjelaskan rancangan aplikasi, yaitu membuat sebuah billing warnet dengan ketentuan sebagai berikut. Terdapat pilihan kelas, yang biasa harganya yaitu 5.000 per jam, VIP 10.000 per jam. Yang lebih premium yaitu VVIP 18 per jam. Terdapat pilihan paket dan jam untuk menggunakan jasa warnet. Misalnya pagi dari jam 7 sampai jam 12. Malam dari jam 7 sampai jam 5 pagi. Kalau normal, boleh bebas masukkan jumlah jam berapa saja. Berikutnya. Ini adalah tampilan pseudocode-nya. Yang pertama adalah mulai program. Yang kedua adalah deklarasi variabel, pilih jam, hemat, X, Y, G, bayar, akhir, kembalian, hargai, nama, jawab, kelas, paket, digit, password, kelas, harga, dan lain sebagainya. Selanjutnya masukkan nama yang akan digunakan sebagai username. Selanjutnya ada tampilkan menu pilihan kelas. Masukkanlah pilihan kelas yang ingin dipesan. Setelah itu tampilkan menu pilihan paket. Selanjutnya masukkan pilihan paket yang ingin dipesan. Jika memilih paket normal, maka masukkan berapa jumlah jam komputer yang akan digunakan. Selanjutnya adalah tampilan hasil daftar. Setelah melakukan pendaftaran, program akan menanyakan apakah ingin mengganti kelas atau paket. Jika iya, maka program akan, maaf, itu tidak kelihatan pseudocode-nya, Bang. Ada yang mengalami? Ya. Jika iya, maka program akan kembali ke poin keempat. Jika tidak, maka program akan dilanjutkan dan program akan menanyakan lanjutkan pembayaran. Jika iya, maka masukkan nominal pembayaran. Jika nominal yang dibayarkannya harus dibayar, maka tampilkan kembalian pada hasil transaksi. Jika yang harus dibayar, maka tampilkan uang Anda tidak mencukupi untuk melakukan transaksi. Jika tidak, maka tampilkan Anda membatalkan transaksi. Selanjutnya, tampilkan hasil transaksi. Seterusnya, tampilkan struk. Yang terakhir, program selesai. Next. Mungkin untuk flowchart akan dijelaskan oleh Bang Aski. Baik. Di sini ada flowchart-nya yang dimulai dari terminal, yaitu mulai program, lalu ada inisialisasi atau deklarasi di sini. Ada deklarasi variabel, pilih jam, hemat, XYZ, bayar, akhir, kembalian, harga 1, dan seterusnya. Lalu kita masukkan nama yang akan digunakan sebagai username nantinya. Lalu dilanjutkan akan ditampilkan menu pilih kelas, masukkan pilihan angka kelas yang ingin dipesan, dilanjutkan tampilkan menu pilih paket, lalu ada masukkan pilihan angka paket yang ingin dipesan, dilanjut jika memilih pilihan paket 3 atau normal, maka kita harus memasukkan beberapa jumlah jam komputer akan digunakan. Lalu lanjut ke tampilkan hasil pendaftaran. Setelah melakukan pendaftaran, program akan menanyakan apakah ingin mengganti kelas atau paket. Jika iya, maka program akan kembali ke masukkan pilihan angka kelas yang ingin dipesan. Jika tidak, maka program akan dilanjutkan dan program akan menanyakan lanjutkan pembayaran atau tidak. Jika true, maka masukkan nominal pembayaran. Jika false, maka tampilkan Anda membatalkan transaksi. Lalu lanjut
nominal yang dibayarkan. Jika nominal yang dibayar lebih dari sama dengan yang harus dibayar, false, maka tampilkan uang Anda tidak mencukupi untuk melakukan transaksi. Jika true, maka tampilkan hasil transaksi, lalu tampilkan struk, dan program selesai. Mungkin cukup sekian dari flowchart-nya. Saya kembalikan ke Kang Syahrul. Ya, terima kasih Kang Aski. Selanjutnya ada tampilan-tampilan yang akan sedikitnya dijelaskan oleh Teh Firly. Bagi Teh Firly dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tampilan aplikasi. Yang pertama ada tampilan menu awal atau pendaftaran. Di sini ada opsi masukkan nama. Yang pertama kita masukkan nama dulu, tapi tanpa spasi. Lalu setelah memasukkan nama, kita memilih kelas. Di sini ada 3 kelas, yaitu biasa, VIP, atau VVIP. Ketiga kelas ini juga mempunyai biaya yang berbeda-beda. Lalu setelah memilih kelas, kita pilih paket. Ada paket pagi, malam, dan jika tidak ingin memilih paket, kita bisa memasukkan jam yang sesuai dengan pelanggan yang inginkan. Boleh next. Sudah, Teh. Lalu selanjutnya ada tampilan menu hasil daftar. Di situ terdapat nama, kelas, paket, harga, dan jam kelas paket yang sudah didaftarkan sebelumnya. Jadi ini menu untuk menampilkan kembali hasil pendaftaran tadi. Dan jika kita ingin mengganti kelas atau paket, akan ada opsi pertanyaan, ingin mengganti kelas atau paket. Jika iya, maka akan kembali ke menu pendaftaran, dan jika tidak, maka akan lanjut ke menu pembayaran. Dan selanjutnya ada opsi lanjutkan pembayaran. Jika iya, maka akan lanjut ke menu pembayaran, dan jika tidak, maka akan kembali ke menu registrasi atau pendaftaran. Boleh next. Oke. Yang ketiga, ada tampilan menu pembayaran. Di sini ada jumlah yang harus dibayar, masukkan nominal pembayaran, nominal yang harus dibayarkan, nominal yang dibayarkan, yang harus dibayar, dan kembali. Jumlah yang harus dibayar itu adalah jumlah yang kita pilih sebelumnya dari hasil pendaftaran, lalu masukkan nominal pembayaran itu adalah uang yang diberikan customer atau pelanggan, lalu nominal yang dibayarkan dengan yang harus dibayar kita kurangin atau di hasil, maka akan memunculkan kembalian seperti itu. Lalu jika sudah melakukan transaksi, maka akan muncul struk yang akan berisikan username dan password untuk melakukan login pada PC yang sudah dipesan. Oke, segitu dari penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Teh Firly. Selanjutnya, implementasi akan kembali dijelaskan oleh Kang Aski. Bagi Kang Aski, dipersilakan. Baik, Kang. Di sini tampilan dari hasil codingannya adalah akan muncul nama ini warnet dan jalannya. Lalu di bagian daftar di sini ada masukkan nama tanpa spasi seperti yang tadi di mockup.
lalu kita isi dengan Michael, lalu akan muncul menu kelas yang berisi ada kelas biasa, berikut spesifikasinya dan juga harganya. Lalu setelah memilih kelas, setelah muncul itu kita harus memasukkan pilihan angka kelas tersebut. Di sini kita masukkan misalnya angka 1. Lalu di sini ada peringatan bahwa jika kita memilih paket itu akan lebih hemat. Di sini paket yang dimaksud itu adalah paket pagi dan juga malam. Dan jika kita tidak ingin menggunakan paket pagi atau malam, kita bisa memilih paket normal juga di sini, sehingga kita harus memasukkan jumlah jam yang berapa jam kita akan bermain. Setelah melakukan pendaftaran, kita akan ditampilkan hasil daftar, yaitu nama, Michael, kelas yang tadi biasa, lalu paketnya normal 2 jam. Lalu di sini harga per jamnya itu kan 5.000. Kalkulasikan dengan kelas dan paketnya itu 10.000 jadi 10.000. Lalu akan ditanyakan kembali yaitu ingin mengganti kelas atau paket. Di sini kita isi tidak, maka akan dilanjutkan ke pertanyaan lanjutkan pembayaran. Di sini kita lanjutkan sehingga kita isi ya. Lalu akan muncul masukan nominal pembayaran. Ini kita isi dengan nominal yang pas. Nominal yang dibayarkan yaitu Rp10.000 dan yang harus dibayar juga Rp10.000 sehingga tidak muncul kembaliannya. Username dan password akan ditampilkan di struk ya, seperti ini. Ini kurang lebih struknya. Ada nama ini warnet, jalannya, nomor telepon. Ada yang pilihan tadi kelas biasa, paket normal, jumlah jam 2 jam, harganya 5.000 untuk kelasnya. Dan ditotalkan dikali 2 sehingga menjadi 10.000. Total 10.000, bayar 10.000, kembali 0, Anda hemat 0. Dan di sini username-nya menggunakan nama yang kita daftarkan tadi yaitu Michael. Dan password-nya di sini random seperti ini. Lebih seperti ini. Saya kembalikan ke Kang Syahrul. Ya, terima kasih Kang Aski. Selanjutnya. Ya, ada kesimpulan. Program ini tentunya ditujukan untuk mempermudah transaksi antara user dan operator. Namun, dalam program ini tentunya memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Di antaranya, kelebihannya, yang pertama memudahkan transaksi atau pemesanan billing komputer. Yang kedua, harga dikalkulasi secara otomatis. Yang ketiga, menggunakan username dan password sehingga user bisa login kapanpun. Yang terakhir, spesifikasi komputer dan jangka waktu ditampilkan. Kekurangannya yaitu tampilannya masih sederhana ya. Yang kedua, pada bagian masukkan nama yang tanpa spasi, kita masih bisa menginput kata-kata dengan spasi karena pada bagian tersebut belum terstruktur dengan baik. Yang terakhir yaitu belum adanya expired date untuk random password yang diberikan. Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 9. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.